Nomor 32. Tabel berikut menunjukkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Budi mengenai induksi pembelahan dari suatu sel bergenotipe heterozigot yang awalnya berada pada fase G0. Induksi sebelumnya itu berarti ya memasukkan suatu senyawa, dan di sini induksi pembelahan, senyawa yang memicu pembelahan dari suatu sel yang genotipenya heterozigot. Jadi beda ya, dua huruf yang berbeda, misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, dan lain sebagainya, yang awalnya berada pada fase G0. G0 ini berkaitan dengan fase siklus pembelahan sel, nanti kita bahas. Dan di sini diketahui pula bahwa sel tersebut memiliki 4 buah kromosom. Ia menggunakan senyawa XYZ dan berhasil membuat sel tersebut mengalami pembelahan yang ditandai dengan berubahnya berat rata-rata DNA sel seiring berjalannya waktu. Berikut adalah hasil yang didapatkan oleh Budi. Sini ada tabel yang melambangkan waktu setelah diinduksikan senyawa XYZ dan juga perubahan berat rata-rata dari sel DNA. Di sini satuannya femtogram ya, berarti dalam kuantitasnya berat. Jadi di sini kita ada 4 pernyataan. Yang A, induksi oleh senyawa XYZ menyebabkan sel memulai siklus sel dan membelah secara mitosis. Sebelumnya kita bahas lagi terkait dengan siklus sel secara singkat aja. Siklus sel itu terdiri dari 2 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan interfase, dan yang kedua itu tahapan M-fase, fase M atau fase mitotik atau fase meiosis. Dan di sini untuk interfase itu istilahnya fase atau tahapan untuk mempersiapkan dari sel tersebut sebelum mengalami pembelahan. Jadi intinya di siklus sel itu kan dia membelah, meningkatkan jumlahnya, dan interfase ini merupakan tahapan persiapannya. Dia terdiri dari beberapa tahapan. Ada G1, S, dan juga G2. Dan sebelum masuk ke G1 ada sering juga diselipin fase G0 untuk persiapan sebelum masuk ke G1-nya. Kita mulai yang pertama, dari G1 itu atau growth phase yang pertama, itu terjadi sintesis protein dan kompartemen dari sel untuk replikasi DNA, yang dimana dalam fase ini juga akan diekspresikan berbagai gen yang akan mendukung pertumbuhan dari sel tersebut. Yang dimana dalam fase ini apabila ditemukan adanya mutasi, adanya gangguan, maka sel tersebut tidak akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi tetap ada checkpointnya di setiap tahapan dari siklus sel ini. Yang kedua, kalau udah siap nih kompartemennya, gen-gennya udah sesuai, udah lulus dari checkpointnya, dia akan masuk ke tahapan S. Tahapan S ini disebut tahapan sintesis. Nanti dia di sini akan terjadi replikasi DNA dan duplikasi kromosom. Setelah itu dicek lagi apakah sudah sesuai atau belum, dan nanti akan masuk ke tahapan G2. G2 jadi dia tahapannya sama kayak G1 tadi, growth phase, terjadi sintesis beberapa kompartemen dan juga ekspresi berbagai gen hingga akhirnya dipersiapkan untuk masuk ke tahapan pembelahan baik mitosis ataupun meiosis. Yang dimana tahapannya itu dibagi jadi 4 secara umum, dimulai dari tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Mungkin udah nggak asing juga ya tentang tahapan ini. Yang bedanya kalau mitosis dia hanya sampai di sini aja, hanya sekali pembelahan. Kan tetapi kalau dia meiosis nanti akan membelah lagi hingga didapatkan hasil akhirnya adalah 4 sel anakan. Bisa dilihat pembagiannya juga kurang lebih ilustrasinya seperti gambar ini ya. Kita balik ke soal. Induksi oleh senyawa XYZ menyebabkan sel memulai siklus sel dan membelah secara mitosis. Di sini kenapa jawabannya salah? Kita perlu perhatiin lagi dari tabel hasil yang didapatkan oleh si Budi. Yang pertama, saat sebelum diinduksikan senyawa yang memicu pembelahan sel, berat DNA-nya adalah 24 femtogram. Dan setelah diinduksikan untuk pembelahannya, dia akan meningkat secara gradual hingga di jam kelima setelah diinjeksikan senyawa,
didapatkan berat dari DNA-nya itu 2 kali lipat dari berat awal. Dari 24 femtogram menjadi 48 femtogram di jam kelima setelah diinduksikan. Yang dimana hal ini menunjukkan terjadinya tahapan replikasi. Kita ingat lagi tadi replikasi itu terjadi apa? Maksudnya di tahapan sintesis itu terjadi apa? Terjadi replikasi DNA, duplikasi kromosom yang tadinya awalnya berat DNA-nya 24 femtogram berubah menjadi 48 femtogram. Berarti dia sudah selesai untuk bereplikasi di jam yang kelima. Setelah itu kita perhatikan mulai dari jam ke-6 dan jam ke-7 hingga jam ke-8 dia menurun lagi dari yang semulanya 48 femtogram tadi balik ke 24 femtogram. Kenapa dia bisa balik tadi ke seperti semulanya? Berarti di sini terdapat pembelahan sel, berarti dia sudah masuk ke tahapan M atau tahapan mitosis, tahapan meiosis, sehingga berat DNA yang awalnya 48 setelah bertereplikasi tadi dibagi menjadi 2 karena dia membelah, sehingga beratnya kembali ke 24. Tapi ada 2 jumlahnya yang beda karena dia sudah mengalami pembelahan. Terus kita lihat lagi setelah jam ke-8 di sini mulai masuk jam ke-9 sampai jam ke-12 dia menurun lagi, berkurang setengahnya lagi dari yang 24 femtogram menjadi 12 femtogram, berkurang setengahnya lagi dari jam ke-8 ke jam ke-12. Berarti di sini dia membelah lagi. Jadi bisa kita simpulin kalau pada percobaan ini DNA yang diteliti itu setelah bereplikasi dia akan membelah sebanyak 2 kali pembelahan. Jadi kita simpulkan kalau dia ini membelah secara meiosis. Jadi setelah profase, metafase, anafase, telofase dapat dia 2 anakan. 2 anakan ini berarti tadi di jam yang ke-8 ya, yang dari awalnya setelah replikasi itu 48 femtogram menjadi 24 femtogram, tapi dilanjutkan lagi setelah 8 jam itu di 12 jam didapatkan berat DNA-nya itu sekitar 12 femtogram, berarti dia lanjut membelah lagi profase, metafase, anafase 2 dan telofase 2 sehingga didapatkan 4 sel anakan. Berarti yang tadi 24 femtogram tadi dipecah lagi menjadi 2, didapatkan hasil akhir adalah 12 femtogram. Berarti dia mengalami 2 kali pembelahan. Berarti dia pembelahannya tergolong sebagai pembelahan meiosis, bukan mitosis. Jadi jawaban ini salah. Lanjut yang B. Diperlukan waktu antara 1 hingga 2 jam setelah induksi untuk menyelesaikan fase G1 sebelum masuk ke fase S. Kita lihat di sini jawabannya benar. Kenapa demikian? Dikatakan di sini bahwa perlu waktu 1 hingga 2 jam agar dia masuk ke fase S. Bisa kita lihat kembali apa yang terjadi di fase G1 dan di fase S. Di fase G1 itu adalah fase untuk sintesis proteinnya. Fase untuk mempersiapkan kompartemen selnya agar siap untuk replikasi DNA. Tetapi belum memulai untuk replikasi DNA-nya. Replikasi DNA itu dimulai pada fase S. Sehingga bisa kita cari tahu dari sini kalau dia udah masuk, tandanya dia udah masuk ke fase S itu adalah adanya peningkatan peningkatan berat dari DNA-nya, sehingga pada gambar ini dari jam 0 hingga jam 1 itu masih berat DNA-nya 24 femtogram. Berarti ini belum masuk ke fase S, masih di fase G1. Kemudian di sini kita lihat pada 2 jam setelah diinduksikan beratnya menjadi 40 femtogram. Berarti di sini sudah masuk ke fase S, DNA-nya sudah bereplikasi, sudah tambah banyak, sudah tambah berat, sehingga bisa kita simpulkan di sini untuk waktu hingga dia masuk ke fase S itu berkisar antara 1 hingga 2 jam. Karena kalau cuma 1 jam di sini masih sama beratnya. Jadi dia perlu kisaran 1 sampai 2 jam. Jadi jawabannya benar. Yang C. Tahapan anafase dari pembelahan sel yang terjadi setelah 8 jam pasca induksi ditunjukkan oleh ilustrasi berikut. Jadi benar ya. Ini udah tak kasih lihat juga beberapa contoh ilustrasi, dan di sini kita bisa lihat dari sister kromatin atau kromosom homolognya. Di sini kalau pada anafase di sini masih ada 4 lengan.
yang pertama ya, anafase pertama, dan di anafase kedua itu baru dia tersisa 2 lengan. Yang dimana hal ini sesuai juga dengan pernyataan soal yang dibilang setelah 8 jam. Yang dimana kalau setelah 8 jam induksi itu sudah masuk ke tahapan meiosis yang kedua. Sesuai dengan gambar yang ada juga ya. Kita perhatikan lengan kromosomnya. Jadi jawabannya benar. Yang terakhir, sel pada waktu 00 jam memiliki genotipe yang sama dengan sel pada waktu 8 jam. 00 jam. Genotipe ini berarti sifat yang tidak tampak ya. Gen yang biasa kita lambangkan dengan huruf. Dan di sini diketahui gennya itu genotipenya heterozigot. Contohnya bisa saja dia A besar A kecil atau dia B besar B kecil. Itu pada waktu 00 sebelum diinduksikan atau setelah diinduksikan senyawa XYZ untuk pembelahan tadi. Dan di sini dinyatakan bahwa genotipenya akan sama dengan sel pada saat waktu 8 jam. Jadi di sini kalau kita lihat sekilas sih beratnya ya sama-sama 24 jam, tapi sel yang telah diinduksikan telah melewati 8 jam setelah diinduksikan senyawa XYZ itu sudah melalui tahapan replikasi DNA, sudah meiosis juga. Yang dimana pada replikasi DNA tadi bisa kita ingat lagi terjadi proses duplikasi kromosom, yang dimana kromosom yang semulanya kita ambil contoh yang A besar A kecil ini, dia akan diduplikasikan menjadi A besar A besar, A kecil. Kemudian terjadilah meiosis yang pertama, bagi menjadi 2, A besar dan A kecil. Yang dimana pada kasus ini genotipenya itu sudah berbeda. Ada yang homozigot dan juga yang tadi pada sel di waktu 00 itu heterozigot. Jadi dia berbeda ya untuk genotipenya pada waktu 0 jam setelah induksi dengan 8 jam pasca induksi. Jadi jawabannya salah.